Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 59, right? Sekarang kita bahas ke di skill 59 guys. 59 TOEFL-nya Longman, bagian structure ya. Masih structure, kurang 2 skill lagi 59 sama 60. Oke, setelahnya baru kita bahas reading ya guys ya, TOEFL reading. Oke, di 59 ini ada distinguish like, alike sama unlike ya. Sebenarnya ini udah pernah saya bahas ya di skill 50 kalau nggak salah. Skill 50 itu ada like, unlike ya kan? Alike. Unlike nggak ada ding. Like, alike aja. Yang predikat adjektif itu yang di skill 50. Kalau kalian bingung nyarinya ini ya di playlist ada. Di playlist structure Longman. Alright. Nah, guys, ternyata gini guys ya. Like ya, untuk yang like-nya ya, like itu bisa juga jadi preposisi loh guys ya. Nggak cuman dia jadi predikat adjektif, tapi juga jadi preposisi. Gimana tuh sir? Oke, kita langsung aja ya, fokus ya, fokus. Oke, ini meskipun dikit tapi agak mikirin ya. John and Tom are alike. Oke, John sama Tom itu mirip. Alike sama like kan mirip, artinya sama gitu ya. Like maksudnya mirip gitu ya. Nah, alike itu kan fungsinya sebagai predikat adjektif yang letaknya setelah to be kan. Masih ingat di skill 50 itu? Setelah to be baru alike kan. Kalau kalau like di tempatnya di mana, Sir? Kalau like itu sebelum benda, sebelum bendanya. Oke, kayak contoh yang di bawah. John and Tom worked in a like manner. John sama Tom bekerja dengan cara yang mirip atau cara yang sama ya. Manner itu cara, oke ya. Tata cara atau norma-norma gitulah. Maksudnya cara kerja mereka, attitude mereka di kerjaan itu sama gitulah maksudnya gitu. Nah, itu alike sama like ya, dua-duanya itu predikat adjektif guys. Cuman kalau alike itu letaknya setelah to be, is, am, are, was, were, been, being, pokoknya to be lah ya. Kalau like dia sebelum benda. Oke. Sebelum benda. Manner kan kata bendanya, berarti sebelumnya ada like, oke? Nah, kalau kasus yang ini, guys, yang selanjutnya ini, John is like Tom, John is unlike Tom. Nah, ini bukan, ini nggak ada urusan sama predikat adjektif ya guys ya. Nggak ada urusan sama predikat adjektif. Nanti kalau kalian samain sama predikat adjektif, bingung nanti. Itu ada is soalnya, ada to be kan. Ada to be kok ketemu like sih, salah itu. Nah, nggak, kalau ini cuman preposisi guys. Preposisi itu kata depan ya. Like itu artinya sama aja sama. Kalau unlike artinya tidak sama atau tidak mirip ya. John is like Tom artinya apa? John mirip Tom gitu aja ya artinya ya. Kalau yang bawah John is unlike Tom. John tidak mirip sama Tom. Gitu doang artinya cuman itu ya. Oh, berarti like itu bukan bermakna suka ya, Sir ya. Suka sih bisa gini guys. Kalau umpamanya ya saya kasih contoh ya. Saya suka monyet. Itu I like monkey ya. I langsung like, langsung kata kerjanya. Oke. Langsung kata kerjanya I like monkey. Tapi kalau saya seperti monyet atau saya mirip monyet itu I am like monkey. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya M-nya aja, to be-nya itu aja. I am like monkey. Saya mirip monyet ya. You are like monkey, kamu seperti monyet. Kan are-nya itu to be-nya. Like itu sebagai preposisi, monkey-nya sebagai objek of preposisinya, objeknya si preposisi itu aja. Gitu guys ya. Kalau saya tidak mirip dengan monyet ya, tinggal I am unlike monkey gitu doang ya. Kok ketemu am sir? Ya karena I kan, I ketemu am, I am. You ketemu are, you are. Kayak gitulah, apa kayak di pelajaran basic gitu ya. Oke, bisa juga dia ditaruh di depan ya. Like Tom, John is tall. Seperti Tom, John itu tinggi. Oke, unlike Tom, tidak seperti Tom, John is tall. John itu tinggi. Maksudnya gimana, Sir? Kalau yang atas like Tom, seperti Tom, John itu tinggi. Berarti Tom sama John itu tinggi semua, ya guys ya. Seperti Tom, John itu tinggi. Oke. Kalau yang bawahnya unlike Tom, tidak seperti Tom, John is tall. John itu tinggi. Berarti Tomnya pendek kalau yang di contoh yang kedua itu. Ya karena tidak seperti Tom kan. Johnnya tinggi, tidak seperti Tom. Berarti Tomnya pendek gitu aja ya. Oke, ini ada catatan sedikit like sama alike. Nah, kalian kalau masih bingung ngebedain gini aja guys. Like ya, ingat di situ ada dua like ya. Di situ ada dua like yang bisa jadi adjektif, yang bisa jadi preposition.
Oke, bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata depan. Oke. Kalian fokusin aja di like itu sama alike. Kalau adjective itu like sama alike. Kalau yang bawah, kalau yang preposition itu like sama unlike. Ya, artinya sih sama aja guys. Artinya itu meaningnya sama. Similar, similar, similar. Kalau unlike kan memang different ya, berbeda. Tidak sama lah intinya. Oke, coba kita lihat penggunaannya. Kalau like ya, as an adjective kalau dia sebagai adjective kata sifat, like is used before a noun, digunakan sebelum kata benda, sebuah kata benda. Nah, kalau yang alike as an adjective kalau dia sebagai adjective kata sifat, alike is used after a linking verb. Alike digunakan setelah linking verb, kata kerja penghubung seperti to be, look, apalagi banyak lah, sudah saya jelasin di ini ya, di skill 50 ya, look, terus proof dan segala macam itu. Pokoknya setelah kata kerja penghubung, bukan sebelum kata benda. Oke, kalau dia jadi preposisi like itu both preposition are followed by objects. Oh, dua-duanya ini ya. Ini penggunaannya untuk dua-duanya, nggak satu-satu. Both preposition are followed by object. Kedua preposisi tersebut diikuti dengan objeknya. They can both be used. Mereka berdua bisa digunakan in many position, di banyak posisi, including at the beginning of the sentence. Seperti halnya di awal kalimat, boleh ya. Kayak yang tadi yang like Tom bla 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 tadi, unlike Tom bla 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 tadi ya kan ada. Oke. Oke, biar lebih mantap lagi pemahamannya, langsung kita kerjain exercise 59 ya guys ya. Kita coba bahas exercise 59. Ini ngebenerin yang salah-salahnya aja. Kalau kalian mau tebak-tebak dulu silahkan di pause ya. Kalau saya mah langsung aja. Oke. Nomor 1. The two routes you have chosen for a trip. Apa itu? Dua rute yang kamu sudah pilih untuk perjalanannya are apa? Itu kan ada to be ya. To be berarti alike adalah mirip sama alike ya. Karena alike itu digunakan setelah kata kerja penghubung atau to be. Ada are, ada alike. Sir, bisa nggak dia pakai like yang preposisi? Kalau dijadiin preposisi? Jawabannya adalah tidak bisa guys. Kenapa? Karena kalau preposisi kan perlu objek. Like apa? Like Tom, apa like John, apa like bus, apa like car. Harus ada setelah like itu harus ada kata lagi. Jadi objek preposisi. Preposisi nggak bisa muncul sendirian. Harus ada objeknya dia. Gitu ya, paham ya? Ya, kalau like sebagai ini sir, bisa nggak dia like sebagai adjektif? Nggak bisa, karena itu kan nggak ada bendanya juga. Berarti kayak yang petunjuk yang sebelumnya, ya berarti are ada to be ya kan, ketemu like gitu, mirip gitu aja. Dua rute yang kamu sudah pilih untuk perjalanannya adalah mirip gitu ya. Nomor 2-nya The Science Book, buku ilmu pengetahuan di semester untuk semester kali ini are apa itu? Are like the books. Nah, ada bendanya ya. Meskipun dia setelah to be are, tapi ada bendanya tuh. The books used last semester. The book used last semester. Ini masuknya apa, guys? Ini masuknya preposisi ya. The books used last semester itu objeknya dari si like itu. Artinya apa, Sir? The Science Book, buku ilmu pengetahuan, buku-buku ilmu pengetahuan di semester ini are like the books, adalah mirip dengan buku yang digunakan last semester, di semester sebelumnya. Oke, gitu guys. Terus yang nomor 3-nya, I like the restaurant where we usually eat. I like the restaurant. Enggak ya, I like enggak gitu ya. I like itu setelah to be dan sendirian kan, berarti kita ganti aja jadi like ya. Like the restaurant where we usually eat, seperti restoran yang biasanya ini ya kita buat makan, maksudnya ya kita datangi untuk makan. This new restaurant has early bird specials. Early bird special itu cuman ini guys ya, ungkapan, artinya adalah pesanan awal yang special gitu guys ya. Jadi kalau kalian datang pertama kali di situ, kalian dikasih pesanan yang special gitu guys ya. Maksudnya early birds itu ada welcoming drink atau welcoming foodnya lah, intinya kayak gitulah. Oke, nomor 4-nya sekarang ya. Unlike the traditional red fire engines, yang disorotkan unlike-nya ya, tidak seperti mobil pemadam kebakaran yang tradisional. Red fire engines itu artinya mobilnya ya guys, mobil pemadam kebakaran. Tidak seperti mobil pemadam kebakaran yang tradisional. The new fire engines are yellow. Mobil kebakaran yang sekarang adalah warnanya ini ya, kuning warnanya. Kalau dulu merah, kalau
Kalau sekarang kuning. Unlike the traditional. Nggak apa-apa. Nomor 4 itu boleh. Unlike itu jadi preposisinya. The traditional red fire engines-nya itu jadi objeknya. Oke, gitu guys. Jadi object of preposition. Kalau fire engines itu ini guys ya, mobilnya ya. Mobil pemadam kebakaran itu bahasa Inggrisnya fire engines. Nomor 5-nya the two girls were embarrassed. Dua ceweknya malu gitu. Malu karena because they were wearing alike dresses, karena mereka menggunakan dresses yang sama. Nah, di situ ada kata dresses kan, itu bendanya, berarti kita nggak usah pakai alike, pakainya like gitu ya. Predicate adjektifnya like dresses. Like dresses itu berarti baju yang sama gitu ya. Nomor 6-nya the new piece bagian baru that the pianist is preparing, yang seorang pianis lagi siapkan, is unlike any she has ever played before. Tidak seperti yang dia pernah mainkan sebelumnya. Bener-bener nggak apa-apa, unlike-nya boleh di situ ya. Boleh, unlike-nya boleh. Itu jadi preposisi. Gitu. Terus yang nomor 7, like the Washington Zoo. Itu jadi preposisi, boleh. Like the Washington Zoo. The Washington Zoo-nya jadi objeknya, boleh. The San Diego Zoo had several panda bears. Seperti kebun binatang Washington, kebun binatang San Diego punya beberapa beruang panda ya. Boleh. Like the Washington Zoo. Nggak apa-apa. Terus yang 8-nya the insurance package, paket asuransi offered by, yang ditawarkan oleh that company, perusahaan itu, is exactly alike. Itu benar-benar mirip ya. Mirip the package. Ada package-nya kok, berarti like aja, nggak usah alike. Kecuali kalau nggak ada belakangnya, nggak ada apa-apa gitu, like. Ini kan ada the package, berarti like is exactly like the package, seperti paket our company offers yang ditawarkan oleh perusahaan kami ya. Nomor 9-nya any further work done in a like fashion. Itu artinya gini guys, pekerjaan lebih lanjut yang dilakukan dengan cara yang sama. Fashion itu bisa bermakna cara ya guys ya. Any further work done in a like fashion will be rejected, akan ditolak. Pekerjaan lebih lanjut yang dilakukan dengan cara yang sama akan ditolak. Mana nih yang disorot? Like-nya ya, like fashion. Boleh like fashion. Fashion yang sama atau cara yang sama. Fashion itu bisa bermakna cara loh guys ya. Karena di sini nggak ada ngomongin tentang pakaian ya. Pekerjaan kalau dia ada fashionnya berarti dengan cara yang sama gitu guys. Itu ya. Baru tahu kan? Nomor 10-nya sekarang. It is unfortunate, ini tidak beruntung, that bahwa the cover for this year's and last year's album, cover untuk tahun ini sama tahun lalu, maksudnya cover album tahun ini sama tahun lalu, are so alike, sangat mirip. Boleh. Kok boleh sir? Kok pakai alike boleh di situ? Ya boleh karena ada are kan, are like ya kan. Ketambahan so gak masalah. Kecuali kalau ada habis alike itu ada bendanya lagi, nah itu bisa mungkin saja itu preposisi ataupun predicate adjective. Kalau itu kan sendirian, berarti nggak masalah guys. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Silakan ketikkan di kolom komentar ya guys ya. And then kalau habis ini kita bahas skill 60 guys ya. Skill 60 terakhir. Di 60 itu ada distinguish other, another sama others. Membedakan other, another sama others ya. Kita bahas di skill 60 aja. And then don't forget to share this channel to your friends that learn English ya guys ya. Bagikan ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris ya channel ini ya. Thank you very much guys. Terima kasih banyak.